Tuh. Nah bila Tuhan di akhirat itu menghadapi kita dengan al-muqsit, nah itu selamat sudah. Dipanggil Tuhan dalam perkara ini, dipanggil ke hadapan Allah. Ya Tuhan, wahai si fulan yang dianiaya, tuh lihat di atas tuh gedung, baiklah. Oh baik ya Allah, siapa ampunnya? Ya Tuhan, bagi orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fiddin, adapun pada masalah agama, bi an kaffartahu aw badda'tahu aw dallaltahu wa huwa as'abul umur fatahtaju ila takdhib nafsik baina yaday man qulta lahu dhalik wa an tastahilla min sahibik in amkanat wa illa fal ibtihalu ila Allah ta'ala jidda wa tanaddum ala dhalik liyurdiyahu anka. Adapun yang bersangkutan dalam hal agama dengan bahwa engkau mengkafirkan orang atau engkau mencap orang itu bid'ah atau engkau mencap orang itu sesat, nah ini paling sulit juga tobatnya. Ini engkau berhajat kepada mendustakan diri engkau di hadapan orang yang engkau kata baginya demikian, dan engkau meminta halal daripada kawan engkau tadi jika mungkin akan engkau. Jika tidak mungkin, maka engkau bersangatan mengharap kepada Allah dan menyesal atas yang demikian agar Allah meridhakan akan dia daripada engkau. Karena di akhirat itu Allah menawari, nah ya Tuhan, wahai fulan A, wahai fulan B, ini ikam tahulah fulan ini menyambat ikam ini. Nah, ikam pilih ya Tuhan, hendak ikam ambil amalnya boleh, tapi mau ikam kada hendak mengambil amalnya, ikam kuberi pahalanya Tuhan, mengganal pahalanya. Jadi Tuhan memberi tawaran kepada orang yang dianiaya di dalam dunia ini. Itu nama Tuhan Al-Muqsit. Ada kalau Al-Muqsit nama Allah 99. Nah, Al-Muqsit itu artinya ya Allah itu memberikan tawaran kepada orang-orang yang memaafkan. Jadi ya Tuhan, kalau ikam memaafkan, ikam kuberikan ada gedung tuh di atas yang tinggi. Nah bila ikam kada memaafkan, boleh juga berhitung. Nah berhitung. Ini tinggal lagi orang yang dianiaya memilih. Jadi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah itu kayaknya di akhirat itu menawari demikian. Ini Allah di akhirat tuh kayaknya bisa aja langsung kada bertawaran, ya Tuhan timbang amalnya bujur-bujur. Nah, Tuhan bersikap nangka itu kebinasaan yang akan kita hadapi. Ya mau kayak itu kena. Tuhan tuh macam-macam menghadapi hamba-hamba ini di akhirat. Ada yang lemah lembut, ada yang tegas, ada macam-macam. Nah, karena Tuhan tegas sama makhluknya, maka binasa si makhluk itu. Karena Tuhan bersifat lemah lembut, maka si makhluk, si hamba tadi akan selamat. Nah, ada Tuhan gak ada memberi tawaran, dia Tuhan nih si A ikam melawan B maniaya, ikam menyakiti, sekarang amal kebaikan ikam diambil oleh si B. Nah kan ada tawarannya tuh. Kalau malaikat ma'alih catatan amal kebaikan dipindah kepada orang yang dianiaya tadi, habis kebaikan ya Allah, dosanya si B anjak, nah dosanya B pulang dipindah ke A. Nah ini Tuhan kalau bersikap tegas al-adil dengan keadilannya, nah binasa bakalnya bila kayak itu. Nah bila Tuhan di akhirat itu menghadapi kita dengan al-muqsit, nah itu selamat sudah. Dipanggil Tuhan dalam perkara ini, dipanggil ke hadapan Allah. Ya Tuhan, wahai si fulan yang dianiaya, tuh lihat di atas tuh gedung, baiklah. Oh baik ya Allah, siapa ampunnya? Ya Tuhan, bagi orang yang hakun memaafkan kesalahannya.
Munikam hakun maridai ini tu ampunikam gedung itu nyatainya hakun maridai sudah. Nah, amun itu Tuhan menghadapi dengan demikian, nah selamat kita. Jadi kalau kita dosa-dosa yang bersangkutan lawan manusia ini, nah banyaki minta lawan Tuhan. Jadi amalan wajib tiap malam siang ke berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang yang selama ini hamba zalim, hamba aniaya, baik dirinya, hartanya, keluarganya, apapun, berikan dia untuk meridai hamba pada hari kiamat kaila. Nah mesti itu ada doa kepada Allah, karena kita hidup kada sunyi daripada menganiaya orang itu, baik dirinya, hartanya, atau kehormatan dan lain-lainnya tadi. Wa jumlatul amri, kesimpulannya, pama amkanaka min irda'il khusum amilta wa ma lam yumkinka raja'ta ila Allah subhanahu wa ta'ala bitadarru wal ibtihal wa tasadduq liyurdiyahu anka fayakunu dhalik fi masyiatillah subhanahu wa ta'ala yawmal qiyamah war raja'u minhu bi fadlihil azim wa ihsanihil amin annahu idza alima sidqa min qalbil abdi fa innahu yurdi khusama'ahu min khizanati fadlihi wala hukma. Kesimpulannya, bila mana engkau itu mungkin minta ridha kepada orang-orang yang engkau aniaya, kerjakan. Bila engkau kawa minta ridha kepada orang-orang yang engkau sakiti, laksanakan itu. Kita pernah mencuri, kita kalau boleh jakan. Nah, kita pernah menggibahinya, kita bisa mungkin aja minta halal. Selama kita bisa itu, laksanakan itu. Nah, bila tidak mungkin melakukan demikian, perbanyaklah doa kepada Allah. Ya Allah, hamba ada sangkut paut lawan si fulan. Bukakan hatinya untuk meridai hamba. Wa tasadduq, bersedekah. Kita bersedekah lawan orang, bersedekah memberi makan orang. Ya Allah, jadikanlah pahalanya ini dalam catatan amal bulan bin bulan yang hamba pernah menganiayainya. Kayak itu maka. Nah, jadi kita kebanyakan menganiaya orang, kalau kayak itu mana minta halalnya umpamanya. Kalau kamu jangan gibah orang nih, namanya karena lewat lagi kemana-mana, ini memberi makannya orangnya di rencaki, rencaki memberi makan orang. Berdoa lawan Tuhan, ya Allah, jadikanlah pahala memberi makan orang ini pada catatan amal, pada buku catatan amal orang yang hamba gibah di dalam dunia ini. Nah, jadi pahala itu kita memberi makan orang, andaknya bukan di catatan amal kita, ada di catatan amal orang yang kita aniaya itu. Nah, seminggu sekali kita gawi, pulang seminggu sekali kita laksanakan itu. Karena di akhirat ini memeriksa, banyaknya pulang dari aku amal apa nih? Ya kawan kita tuh banyaknya pulang dari aku amal, sekali menyambati aku dunia bariku, maapakan aja jarinya. Nah, kayak itu tujuannya. Jadi watasadduqi, memperbanyak sedekah, liyurdiyahu anka fayakunu dzalik fi masyiatillah subhanahu wa ta'ala yaumil qiyamah, dan adalah yang demikian itu pada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Warraja minhu bi fadlihil azim, dan mengharap daripadanya Allah dengan anugerahnya yang besar. Wa ihsanihil amin, dan kebaikan Allah yang umum. Annahu idza alima sidqa min qalbil abdi, Allah Ta'ala itu bila mengetahui kejujuran dari hati si hamba, fa innahu yurdi khusama'ahu, bahwa Allah akan meridhakan musuh-musuhnya itu, min khizanati fadlihi, dari perbendaharaan anugerah Allah, wala hukman, dan tidak ada hukumannya. Jadi tergantung kejujuran hati kita. Kita ini bujur-bujur kan enggak? Kalau kita bujur-bujur hendak minta halal, nah cuma kada wani. Padahal hatinya sudah bulat, bujur, cuma hendak minta maaf lawan si fulan itu.
cuma aku minta maaf dipukulinya aku. Kedua nih, Tuhan tahu hati kita ini bujur, kan ada minta maaf tuh, asal bujur-bujur aja. Nah Tuhan dengan anugerahnya yang luas akan membuat keridaan kita di akhirat terhadap musuh-musuh kita itu. Jadi tergantung kebulatan hati kita, kejujuran hati kita. Amun bujur-bujur, nah orang nih maling, baik maling apa pokoknya ambil, ampun orang jarang kada bujur, banyak mengambil harta orang, baik harta rakyat, harta siapa diambilnya. Sudah Tuhannya tubat bangkrut dah, kada duit lagi, nggak membolehkan. Anak membolehkan ini kamu apa dibolehkan, anak minta halal kamana kebanyakan yang dijuntani ampun orang. Nah jadi Tuhan tahu ini bujur-bujur menyesali itu. Tuhan tahu bahwa ini bujur-bujur menyesali dan bujur-bujur hendak mengembalikan jakanya ada duitnya. Nah, ini bulat hatinya, jakanya aku nih sudah aku kembalikan semua orang, cuma gak ada duit juga. Minta halal kamar, minta halal, duitnya sih banyakan ampunnya orangnya. Nah, jadi Tuhan tahu kebujuran hati kita tuh. Kalau bujur-bujur aja, nah Allah akan memberikan kita anugerah daripada luasnya kebaikan Allah kepada kita. Itu tergantung kitanya aja. Bila bujur-bujur, nah Tuhan akan memberi itu. Jadi kebujuran itu artinya kebenaran kebulatan hati itu dibuktikan. Nah, dibuktikan. Contohnya membuktikan kayak apa? Nah, orang nih banyak hutang sembahyang adaan. Nah, inya nih sudah berniat bujur-bujur hendak membayar semuaan hutang-hutangnya ke sembahyang itu dibayarnya. Cuma kan hidup sehari semalam itu batas waktunya. Ini harus berusaha memberi kali anak bininya, ada waktu ke pasarnya, mbah itu pulang ada waktu istirahat, ada waktu goreng. Jadi sehari paling-palingnya kalau mengkadai itu sejam 2 jam paling kawa. Lain tuhnya ada kebutuhan-kebutuhan lain. Padahal hutangnya ini bertahun-tahunnya kada sembayangan orangnya, paling banyak kan hutangnya. Coba kalau mengkada itu paling-paling sejam sehari. Tapi nya bujur-bujur niatnya, pacang ku habisakan ini keadaan pun itu, walaupun sehari cuma sejam aja, dikaldanya sejam sehari, hanya 2 hari matinya. Nah Allah tahu aja kebujuran hatinya itu. Nah kalau bujur-bujur demikian, Allah akan memberikan dia anugerah yang besar daripada luasnya kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergantung kebujuran hati. Nah bila hati kita bujur-bujur, nah Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Memang kada bujur-bujur kayak apa contohnya? Memang kada bujur-bujur nih, orang banyak bisi hutang kadaan sembahyang. Banyak aku memang kada semuaan sembahyangku. Nah ini duduk di warung betaharian bebandiran, itu kada bujur-bujur, hari banyaknya waktu yang terbuang. Kita bacatur di warung. Nah itu waktu yang tabung mestinya kawa digunakan untuk mengkabai sembahyang. Nah bila demikian itu kada bujur-bujur ngarannya. Andai kata inya mati, ada tuh pang dihitung Tuhan. Karena Tuhan tahu ini kada bujuran. Buktinya apa? Banyak menggunakan waktu namprai untuk perbuatan yang sia-sia, yang kada ada manfaatnya. Nah jadi kebujuran itu mesti dibuktikan. Bila dibuktikan, walaupun kita kada kau bayar, Allah memperhitungkan dengan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, فإذا أنت عملت ما وصفناه وبرأت القلب عن اختيار مثلها في المستقبل فقد خرجت من الذنوب كلها وإن حصلت منك تبرئة القلب ولم يحصل منك قضاء الفوائد وإرداء الخصوم فالتبعات لازمة وسائر الذنوب مغفورة. Apabila engkau melaksanakan yang kami jelaskan tadi, engkau telah membersihkan hati dari mengusahai seumpamanya itu di masa yang akan datang, maka engkau berarti keluar dari dosa seluruhnya. Nah, kalau kita melaksanakan dengan cara yang diterangkan tadi, maka kita pun bersih daripada dosa.
Dan jika hasil daripada engkau pembersihan hati dan belum hasil daripada engkau membayar qadaan, minta ridha kepada musuh, maka itu sangkut paut tetap ada dan dosa-dosa kepada Allah itu diampuni. Ini kada sembahyang, kan kada sembahyang ini berarti mengqadha. Ini ada dua pekerjaan. Satu, dia tobat dulu kepada Allah terhadap dosa-dosa itu. Yang kedua, bayar. Nah, tobat sudahnya, bayar qadaan belum. Nah, dosa-dosa nang kepada Allah itu diampuni oleh Allah. Perkara qadaannya itu tetap masih ada. Nah, sama orang menganiaya si fulan, baik hartanya, dirinya, pribadinya, keluarganya, menganiaya. Ini sekaligus dua dosa kepada Allah, dosa kepada fulan yang dianiaya. Kalau dia sudah tobat kepada Allah, nah dosanya kepada Allah sudah habis. Tinggal lagi dosa yang bersangkut paut dengan manusia ini. Nah, selama itu belum dibereskan, tabi'atu lazimah, sangkut paut itu masih tetap ada. Kada kawa habis itu kalau belum diselesaikan. Perkara lawan Tuhan belum minta ampun, nah sudah habis. Perkara dengan manusia dengan cara yang seperti tadi. Nah, keterangan ini diambil Minhajul Abidin, dari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali.